Ternyata tidak hanya ratusan kitab yang diubah teksnya seenak udelnya sendiri sama orang-orang Wahabi, tapi juga diselewengkan maknanya dengan mengutip secara serampangan di dalam kajian-kajian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Contoh ini, Ustadz Dr. Zainal Abidin, ya saya state langsung, seolah dengan bangganya menemukan teks yang membid'ahkan tradisi imsak di Nusantara. Beliau kutip dari teks Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan pensyarah daripada Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Hafidh, min al-bid'il munkarah, termasuk bid'ah munkarah ma uhditha fi hadzal zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini, min iqa'il adzani tsani, menjatuhkan adzan yang kedua qabla al-fajri, sebelum fajar. Oke, sebelum masuk pada pembahasan teks Fathul Bari, kami ingin ingatkan bahwa imsak yang sudah menjadi tradisi di Indonesia itu bukan berarti batas waktu tidak diperbolehkan makan. Tidak ada satupun kiai atau ustadz yang menjelaskan seperti itu. Imsak hanya menjadi pertanda pengingat bahwa sebentar lagi waktu sahur habis. Rata-rata untuk kehati-hatian, waktunya 10 menit sebelum adzan subuh. Lalu untuk apa sih manfaatnya imsak itu? Pertama, agar kita tidak tergesa-gesa makan sahur. Nggak enak kan, lagi makan enak-enak, tiba-tiba terdengar adzan subuh. Sudah tersedak, nggak boleh minum lagi. Itu bisa-bisa batal puasanya karena siangnya mengalami dehidrasi. Yang kedua, agar kita semua punya waktu mempersiapkan diri untuk jamaah sholat subuh. Habis makan kan kita bisa leha-leha istirahat sebentar, berkontemplasi di kamar mandi, gosok gigi. Sebagian ada yang mandi terlebih dahulu, ganti pakaian yang bersih, kemudian baru berangkat ke masjid. Nyaman kan? Itulah tujuan disunahkan memberi jeda atau imsak antara waktu sahur dan adzan subuh. Oke, kita kembali ke teks yang dibaca Ustadz Zainal Abidin. Bisa dibuka Fathul Bari juz 4 halaman 199. Judul besarnya apa di teks tersebut? Ta'jilul iftar, bergegas-gegas untuk berbuka puasa. Ingat, ini masalah kesunahan bergegas berbuka puasa, bukan masalah imsak. Dan teks yang dikutip beliau itu terkait bid'ahnya amalan orang-orang yang mengakhirkan buka puasa, bukan masalah imsak. Bagaimana teksnya? Ini saya baca ya. Tambihun minal bid'i al-munkarati ma ukhditha fi hadzal zaman min iqa'il adzan ats-tsani qabla al-fajri binahwi thulusi sa'atin fi Ramadan. Sebagian daripada bid'ah yang mungkaroh yang dibid'ahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah qaul adzan ats-tsani, adzan kedua sebelum fajar ataupun waktu sholat. Kita tahu bahwa tradisi bulan puasa di zaman Nabi ada adzan 2 kali. Ini hadisnya sahih ya. Pertama dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai pertanda sahur, dan kedua adzan Ibnu Ummi Maktum sebagai pertanda masuknya waktu sholat subuh. Lah, ini setelah kaum ini melakukan adzan sebelum waktunya sholat subuh, ditambah apa? Ditambah wa idfa'il masabihi allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wa syurbi ala man yuridu syiyam za'man mimman ahdasahu annahu lil ihtiyati fil ibadah. Ditambah apa? Ditambah lagi lampu-lampu dimatikan sebagai pertanda nggak boleh makan. Padahal waktu subuh belum tiba. Alasannya mereka untuk apa? Lil ihtiyat fil ibadah, untuk hati-hati. Dan ternyata wala ya'lamu bidzalika illa ahadun nas, dan nggak banyak orang yang tahu kecuali sebagian daripada mereka. Akhirnya apa? Wa qad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'addinuna illa ba'dal wurubi bidarajatin litamkinil waqti za'amu. Akhirnya apa? Karena saking berhati-hatinya mereka berbuka
Maka setelah matahari terbenam dengan sedikit jeda, menurut anggapan mereka agar waktu menjadi lebih pasti. Endingnya bagaimana? Fa'akhiru al-fitra wa ajjilu as-sahur. Wa khalafu as-sunnah. Ini yang dibid'ahkan oleh Ibnu Hajar. Fa'akhiru al-fitra. Mereka mengakhirkan berbuka, wa ajjilu as-sahur, dan mereka mendahulukan untuk bersahur. Karena sunnahnya bagaimana? Mengakhirkan sahur dan bergegas untuk berbuka. Sekali lagi, ini teks bukan masalah imsak, tapi masalah bid'ah mengakhirkan buka puasa karena tradisi yang salah pada zaman itu. Kalau soal imsak, Ustadz, buka hadis sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjeda antara sahur dan sholat subuh sekiranya 50 ayat. Bagaimana Ustadz Zainal? Masih nggak terima? Afala ta'qilun?